Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala Rasulillah an-nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu dan juga jamaah salat subuh Masjid Al-Ukhwah yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di kajian Sabtu pagi, dan tema kita pada pagi hari ini adalah Isra Mi'raj dan geopolitik dunia. Mudah-mudahan majelis ilmu kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga hadirnya kita saat ini di Masjid Al-Ukhwah yang kita cintai ini dicatat sebagai amal soleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita semua di akhirat nanti. Allahumma amin. Hadirin sekalian, mohon maaf nih kalau agak kurang fresh saja. Saya baru pulang dari Palestina jam 1 tadi. Jadi hiburan saya ya dakwah begini ya, hilang capeknya. Jam 1 baru nyampe rumah tadi, Pak. Jadi tidur hanya beberapa jam saja ya, alhamdulillah. Masih jet lag ya. Baik, hadirin sekalian, mohon doanya mudah-mudahan setelah Idul Fitri saya akan ke Gaza insyaallah. Kurang lebih sekitar 1 bulan, mudah-mudahan. Kita punya rencana tapi tidak tahu ya apa Allah memberikan kemudahan atau tidak gitu ya. Karena sekarang bantuan sudah mulai bisa masuk. Hanya kemarin saya di perbatasan Yordan itu memang tidak mudah. Ya. Hampir berapa kilometer truk-truk bantuan belum bisa masuk, Pak. Nah, di Rafah mudah-mudahan bisa, kan dua perbatasan ya. Kalau di Mesir itu Rafah namanya, Rafah. Kurang lebih dari Kairo sekitar 3 jam, Pak, dari Mesir itu. Nanti ke Rafah, masuk ke Gaza. Atau dari Yordania, dari Jisr Al-Malik Hussein, dari perbatasan King Hussein di Yordan bisa masuk, dekat itu, dekat sekali. Kalau dari Yordan itu 1-2 jam nyampe, dekat ya. Baik, hadirin sekalian, tema kita tentang Al-Isra wal Mi'raj dan geopolitik dunia. Kenapa saya sampaikan tema ini? Agar kita membaca sisi lain dari Al-Isra wal Mi'raj gitu ya. Jangan sampai kaum muslimin memperingati kan, Pak, setiap bulan apa? Rajab. Ya, terlepas pro kontra tentang hukum perayaan Al-Isra wal Mi'raj atau kepastian tanggal apakah di bulan Rajab tanggal 27 gitu ya. Tetapi saya ingin menyampaikan pengalaman. Jadi di Masjidil Aqsa itu, karena saya hampir setiap tahun ke sana itu ada selalu di bulan Rajab juga gitu. Kadang 2-3 kali, kayak kemarin. Itu ramai sekali. Tahun kemarin tidak ramai. Kenapa tidak ramai? Karena memang masih dekat kan dengan peristiwa 7 Oktober. Nah, kalau kemarin ramai lagi, Pak. Saya bertanya kepada salah seorang imam, Syekh Umar Al-Kiswani namanya. Imam dan khatib Masjidil Aqsa, namanya Syekh Umar Al-Kiswani. Ada beberapa imam ya, kayak di Mekah Madinah lah gitu. Ada Syekh Yusuf, ada Syekh Umar.
Syekh Umar ini suaranya merdu sekali. Saya bertanya, Syekh, semenjak kapan ada perayaan seperti ini? Saya bilang di Masjidil Aqsa. Beliau menyampaikan, saya dapati dari saya kecil. Kami ini diajak ke Masjidil Aqsa gitu ya, untuk berbahagia karena kebanggaan kami orang-orang Palestina, terutama yang tinggal di Baitul Maqdis sekitarnya itu, sekarang Yerusalem namanya. Ya peristiwa ini Al-Isra wal Mi'raj. Dan beliau menyampaikan, kami juga mendapati dari para ulama kami dari dulu sudah ada seperti ini gitu. Dari zaman dinasti Bani Umayyah, Abbasiyah, kemudian ada Ayyubiyah, dan juga ada Mamluk dan Turki Utsmani. Turki Utsmani. Sampai sekarang kata beliau. Dan beliau memberikan buku, termasuk PDF-nya memang luar biasa. Ternyata banyak pendapat para ulama yang membawakan asar tentang peristiwa Al-Isra wal Mi'raj di tanggal 27 Rajab. Itu banyak sekali. Mungkin yang pernah ke Masjidil Aqsa di bulan Rajab akan tahu itu. Semua datang ke sana dan si Yahudi tidak bisa apa-apa. Ramai sekali, masyarakat itu ramai sekali, penuh itu. Ada acara apa di sana? Ada hafalah Al-Quran, ya, yang dibaca surah Al-Isra. Terus diulang di sholat subuh Al-Isra gitu ya, di sholat maghrib, di sholat isya gitu. Kumpul di dekat Dam Abdurrah gitu, kuota Sohran luas sekali Pak. Ya, ada turun masyarakat semuanya berbahagia gitu ya. Ada pengajian seperti ini, ada dari syekhnya gitu ya. Nah, kemarin itu tahun kemarin tidak diizinkan masyarakat. Saya tanya kenapa nggak diizinkan? Karena takut sekali si Yahudi itu dengan semangat Al-Isra wal Mi'raj itu, karena mereka tahu itu. Intinya adalah orang-orang yang tinggal di sekitar Baitul Maqdis dan juga di Palestina, mereka memahami bahwa peristiwa Al-Isra wal Mi'raj tidak sekedar bernuansa spiritual, tidak gitu. Bahas ya, masyaallah. Ada peta jadi terbaca gitu. Baik. Peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini dampaknya luar biasa bagi perkembangan dakwah. Saya mengajak mari kita baca dulu suasana di saat terjadinya Al-Isra wal Mi'raj. Ya, kalau pembahasan seputar hikmah Isra Mi'raj tentang sholat sudah banyak disampaikan. Ya, saya yakin lah itu udah kita paham benar. Saya ingin membaca satu sisi yang lain, Pak, yang saya dapati dari para ulama di sana gitu ya, terutama saat ini nih. Ya. Nah, jadi di balik keagungan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj itu dampaknya bagi perubahan geopolitik dunia di waktu itu luar biasa, Pak. Momentumnya gitu ya. Yang pertama, ketika peristiwa Al-Isra wal Mi'raj terjadi, kapan terjadinya wallahu a'lam. Tetapi para ulama yang mencatat ya peristiwa dalam kehidupan Nabi yang disebut dengan ilmu sirah nabawiyah, seperti Ibnu Hisham, beliau penulis yang awal membukukan sirah nabawiyah, itu ringkasan dari Ibnu Ishaq. Beliau menyampaikan bahwa Al-Isra wal Mi'raj itu terjadi setahun sebelum Nabi hijrah, Pak. Jadi di fase Mekah, sepakat. Fi ahdi Makkah gitu ya. Di fase apa? Fase Mekah. Itu sepakat itu. Ada yang menyebutkan tahun 11. Biasalah perbedaan itu ya. Ya. Nah, hadirin sekalian, di waktu bagaimana kondisi geopolitik dunia? Yang pertama secara umum, Pak,
yang menguasai dunia di abad ke-7 Masehi ya. Sekarang abad ke-berapa? 21, Pak. Ya, atau di awal-awal sebelum hijrah Nabi ya. Ada dua kekuatan besar, Pak. Yang pertama, Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium. Ya. Dan Persia. Kayak sekarang yang menguasai dunia apa? Amerika dan Cina kan, barat dan timur. Ya begitu terus. Amerika dengan segala kepentingannya di Timur Tengah gitu kan. Juga Cina gitu kan. Ya akan terus begitu. Nah, dulu itu Romawi. Di mana itu pusatnya? Di mana, Pak? Di mana pusatnya itu? Kekuasaan di mana? Konstantinopel. Nah, kalau lihat peta itu menarik. Kalau lihat peta menarik, Pak. Saya mendapatkan ilmu yang berharga ketika daurah di Ummul Qura Mekah dari seorang ahli sejarah. Beliau hanya bentangkan peta saja, Pak. Itu 2 jam selesai membahas sejarah itu. Intisarinya gitu ya, kebaca ya. Logis sekali gitu. Kenapa Mekah ke Madinah kan, nanti ke arah Syam terus. Jadi Syam kemana coba, Pak? Ke Afrika kan, Mesir terus sampai ke Asia gitu. Menarik gitu ya. Baik. Nah, jadi di Konstantinopel termasuk wilayahnya yang dikuasai itu Timur Tengah, Pak. Dulu disebutnya negeri Syam atau Levan kata mereka itu. Levan atau Ardus Syam. Sekarang 4 negara. Palestina, Yordania, Syria dan Lebanon. Itu di bawah Bizantium. Persia di mana pusatnya, Pak? Di mana Persia itu? Di mana? Fil Iraq, di Irak. Itu termasuk Iran masuk. Itu di timur itu. Itu Persia. Itu Yaman di bawah, semuanya begitu. Nah, bagaimana posisi Mekah, Jazirah Arab? Tidak di bawah Romawi dan tidak di bawah Persia. Gak punya kepentingan mereka gitu. Tetapi secara orang-orang Mekah terutama kedekatan gitu ya, kan pasti ada ya, apa namanya itu, apa istilahnya dalam ini ya, orang-orang Mekah lebih pro kepada Persia, Pak. Karena kesamaan akidah, keyakinan kan, ya penyembah berhala kan, dengan penyembah apa, penyembah api kan sama itu, ya, sama-sama. Maka nanti ketika turun surat Ar-Rum, seperti juga di sini, Alif Lam Mim, ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Nah, nanti orang-orang Quraisy itu dia berpihak kepada siapa? Kepada Persia. Muslimin kemana? Ke Romawi gitu. Kenapa? Karena mereka punya kitab suci. Jadi orang-orang Romawi itu familiar dengan istilah kenabian, wahyu gitu ya. Kitab itu biasa mereka itu. Tapi orang-orang Mekah tidak. Makanya ketika Abu Thalib sang paman disampaikan oleh Bahirah, jaga nih ketika umur 12 tahun ya, di mana? Di Busra, di negeri Syam, sekarang Yordania gitu. Ini jaga anak ini, dia akan menjadi nabi dan rasul, bawa kembali. Orang Mekah tuh enggak terlalu apa ya, perhatian dan enggak terlalu berbangga gitu, karena buat mereka tuh bukan hal yang tidak seperti orang Madinah, Pak, beda ya. Orang Madinah itu lain. Kalau orang Madinah karena dia dekat sama Yahudi, ya, Yahudi. Jadi familiar sekali mereka itu mendengar istilah kenabian, ada wahyu, kitab itu biasa. Makanya ketika nanti mereka
ya di peristiwa Baiatul Aqabah, kan Nabi dakwah itu di saat musim haji, Pak, di Mina. Mereka tuh tahu, wah ini nih yang sering kita dengar dari orang-orang Yahudi gitu loh. Sudah, jangan ditunda-tunda. Sekarang aja kita ikut Nabi ini gitu. Jadi mereka tuh udah mendengar, tapi orang Mekah tidak. Jadi orang Mekah ketika mendengarkan Nabi itu biasa aja mereka itu. Makanya ketika terjadi perang besar Romawi Persia, ini menjelang Isra Mi'raj nih, ya orang Mekah kemana? Perangnya Persia. Ya sekarang di sini kan juga sama kan, coba lihat. Orang-orang yang pemikirannya kanan kemana perangnya, Pak? Yang kiri kemudian akan begitu terus, betul tidak? Ya begitulah, tidak ada yang aneh gitu kan. Ya pengulangan saja kok. Nah kembali, jadi itulah kondisinya, Pak. Nah kedua, kekuatan besar ini terus berperang. Dan Al-Quran mengabadikan peristiwa itu. Sampai diberi nama surat Ar-Rum. Apa artinya itu? Bangsa Romawi. Surat Ar-Rum itu bangsa Romawi. Ya. Dan itu turun di Mekah. Subhanallah ya. Nah kalimat ghulibatir Rum, Romawi dikalahkan. Oleh siapa? Oleh Persia. Ini batu tumbuh. Di mana? Di mana, Pak? Fi adnal ardi. Di mana itu? Kalimat adnal ardi di antara tafsir para ulama, ya, itu di Baitul Maqdis. Perangnya di daerah sana. Jadi dari dulu emang tuh pergolakan dari dulu, Pak. Dari dulu, Pak. Jadi tidak akan pernah berhenti itu. Ya. Pergolakan di Palestina itu luar biasa. Makanya kemudian Palestina itu, sekarang kita sebutnya Palestina, dulu Baitul Maqdis, itu jantungnya peradaban. Jantungnya peradaban. Semua kekuatan besar berkepentingan. Nah, Nabi yang mulia tiba-tiba di saat kondisi begitu tuh, yang menang siapa? Persia. Ya, Persia, Pak. Romawi kalah. Tapi nanti setelah hijrah fi bid'i sinin, ya sekitar 3 sampai 9 tahun berbalik kondisi, yang menang Romawi gitu loh. Yang menang siapa? Romawi. Nanti setelah hijrah. Nah, dalam kondisi seperti itu, maka Nabi yang mulia ketika setelah peristiwa pemboikotan meninggal siapa? Abu Thalib, disusul Khadijah, dakwah ke Taif juga dilempari batu, nggak diterima, Pak. Dikatakan orang gila, tukang sihir, apalagi dukun, kan begitu. Dan jejak itu ada di Taif sekarang ini. Kalau jamaah umroh tuh biasanya pada ke Taif tuh napak tilas itu kan, ada masjid Adas, ya, kebun anggur masih ada sekarang. Jejak Nabi di kota Taif. Nah, Nabi yang mulia dalam kondisi sedih, amul huzn itu, maka Nabi yang mulia ya diberikan mukjizat al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra wal Mi'raj, ya. Nah, kenapa Isra Mi'raj harus ke Palestina dulu, betul tidak? Kan bagi Allah mudah tidak mengangkat Nabi dari Mekah langsung ke sana? Bisa tidak? Jadi langsung dari Mekah gitu, diangkatnya langsung ke mana? Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, kan bisa. Loh, kenapa harus ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa? Kenapa kira-kira? Itu yang menarik.
Dan Nabi menceritakan semua peristiwa itu, dan hadis-hadisnya mutawatir sahih. Ya, kalau orang-orang orientalis, orang-orang sebagian Mu'tazilah, apa orang-orang kafir gitu kan, kata mereka, mana saksinya katanya Muhammad itu Isra Mi'raj ke atas. Mana saksinya gitu kan, nggak ada, dia jelas sendiri katanya. Nah, ada orang yang terpengaruh lagi sekarang, saya lihat tuh di media sosial Pak, berseliweran kan, meragukan peristiwa Isra Mi'raj. Ada itu orang misalnya, kasihan orang-orang seperti itu, betul tidak? Kasihan. Ya. Buat kita Pak, orang beriman itu, kalau yang bicara Nabi, kita percaya itu iman itu begitu. Ya. Mau apapun yang dibicarakan, asal yang bicara Nabi, udah kita percaya. Itulah iman gitu. Maka nanti kenapa Abu Bakar As-Siddiq itu menjadi orang yang paling tinggi kedudukannya gitu kan? Ya karena udah gak ada wilayah untuk berlogika. Pertama kali taslim udah percaya. Bahkan kalimatnya luar biasa. Lebih dari itu aku percaya. Kalau yang menyampaikan siapa? Rasulullah, itu iman. Lebih dari itu aku percaya gitu kan. Asal yang menyampaikan siapa? Rasulullah, aku percaya. Tutuplah orang-orang Quraisy untuk membisikkan keraguan kepada Abu Bakar. Tapi orang yang imannya ragu kan terkena dampaknya kan. Tapi Abu Bakar tidak, semakin melejit kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Nah, kembali. Kenapa? Karena memang Allah hendak mengajarkan. Karena sejarah Baitul Maqdis dengan dikuasainya oleh Persia Romawi itu berantakan sekali. Ya. Nabi datang menceritakan seperti apa gitu loh. Maka kita mendapatkan ilmu pengetahuan dari Nabi yang mulia. Contoh apa misalkan? Masjidil Aqsa itu masjid yang dibangun setelah Masjidil Haram. Oleh siapa, Pak? Oleh siapa? Oleh manusia pertama yang turun ke muka bumi ini siapa? Nabi Adam alaihissalam. Nabi diberi wahyu oleh Allah gitu. Mana orang tahu dulu seperti apa kedudukan Baitul Maqdis? Betul tidak? Karena sudah banyak di storage penyimpanan banyak sekali. Nabi datang menyampaikan dan hadisnya banyak. Apa di antaranya yang terkenal? Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, ayu masjidin wudhi'a fil ardi awal? Ya Rasulullah, masjid apa yang pertama kali dibangun di muka bumi ini? Nabi menjawab apa? Al Masjidul Haram, Masjidil Haram. Dan ini semakna dengan ayat Quran surat Ali Imran. Inna awwala baitin wudhi'a linnas lallazi bibakkata mubaraka. Itu maksudnya apa? Masjidil Haram. Suma'ai. Kemudian masjid mana lagi ya Rasulullah yang dibangun setelahnya? Kata Nabi, Summal Masjidul Aqsa. Kemudian, kali baca summa. Kemudian ada rentan waktu, Pak. Kemudian Masjidil Aqsa. Ini kan buat kita ilmu kan? Ya kan? Ilmu buat kita. Mana kita tahu? Ya kan? Gak ada yang tahu. Ya Nabi yang menyampaikan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang Nabi sampaikan semuanya wahyu. Wahyu. Dan tidak hanya Quran tapi juga hadis, kita beriman itu. Karena sekarang ada orang-orang yang hanya mau pegang Quran saja, Pak. Enggak mau percaya sama hadis. Rusaknya itu begitu pemikiran sekarang ini, Pak. Makanya yang paling dikritisi ini Isra Mi'raj. Katanya Yusuf malah sebaliknya, dia menuduh itu merusak akidah umat Islam. Peristiwa Isra Mi'raj itu katanya. Di TikTok viral, Pak. Seorang yang gelarnya tinggi sekali. Main logika aja bolak-balik gitu ya.
nggak ada faedahnya, nggak ada, ya, cuma bolak-balik gitu aja, memainkan itu aja gitu. Nah, kembali, kam kana bainahuma ya Rasulullah, berapa jarak pembangunan antara keduanya? Nabi menjawab berapa? Arba'una sana, 40 tahun. Itu ilmu buat kita, Pak. Dah final. Biar kita tahu kedudukan Masjidil Aqsa. Karena Nabi Muhammad Nabi akhir zaman membawa risalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu kan ada muatan geopolitiknya, Pak. Enggak mungkin gitu loh. Loh gimana mau menyampaikan Islam harus sampai ke semua manusia? Pasti akan beririsan dengan apa? Dengan apa, Pak? Politik pasti, Pak. Ya kan? Ya pasti nggak bisa tidak. Dan ada muatan itu di Islam ini. Mana kita lihat. Nah, hadirin sekalian, maka ketika Nabi yang mulia hadir sebagai Nabi akhir zaman, Nabi di Isra, di Mi'rajkan. Jadi Nabi itu kan pasif saja posisinya, Pak. Jadi Allah yang punya kehendak. Nah, makanya kemudian untuk menggambarkan dasarnya peristiwa ini, Allah awali firman-Nya dengan kalimat subhana. Ya, dari kita di mana? Subhana. Tasbih. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Dari mana, Pak? Minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa. Masjid Nabawi belum ada waktu itu. Belum dibangun, belum ada. Masjid ini, Masjidil Haram waktu itu yang menguasai siapa? Yang menguasai siapa? Berhala. Siapa? Quraisy. Patung itu kan ada 360 itu di dalam di sekitar Ka'bah. Bahkan mbahnya patung itu Lata Manat Uzza dijerok di dalam Ka'bah di situ, Pak. Bayangkan itu. Ya. Ketika Nabi Isra Mi'raj itu begitu kondisi Masjidil Haram. Sekarang Masjidil Aqsa yang menguasai siapa? Persia. Dan Romawi itu sering bergantian. Persia Romawi gitu. Ya kan sekarang juga sama kan? Ya. Orang juga, betul tidak? Ada orang Persia penyembah api, Majusi. Maka nanti kan jadi kesukaan besar. Nah, ketika Nabi yang mulia Isra Mi'raj, ya, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Apa sudah ada bangunan yang warna emas itu, dom-dokan? Atau Masjid Kibli ya, yang kubahnya itu warna abu? Musola Marwani, Musola Anisa, Masjid Buruk, ada nggak itu? Nggak ada, Pak. Kan dihancurkan, lahan saja. Ya, hanya apa? Lahan. Tanah suci yang luasnya 14,4 hektar itu. Lalu apa dulu tidak ada bangunan? Ada kan yang bangun Nabi Adam. Ya. Zaman Nabi Nuh hancur, dengan fondasinya nanti Mekah juga hancur. Mekah itu Ka'bah yang membangun Nabi Ibrahim dan Ismail anaknya. Untuk Masjidil Aqsa Nabi Ibrahim dan anaknya Ishak. Itu kembali merenovasi bangun kembali fondasinya. Nanti dilanjutkan oleh Yakub. Hanya di zaman Yakub Yusuf pindah dulu ke Mesir. Nanti dijajah, nanti balik Nabi Musa itu berwafat, dilanjutkan muridnya Yusuf bin Nun namanya, masuk ke dalam itu nanti. Terus, puncak pembangunan besar-besaran kembali terjadi di masa Nabi Sulaiman Ibn Daud. Itu kan Bani Israel itu. Oh, itu loh megah sekali.
Dan itu yang diklaim oleh orang-orang Yahudi dengan sebutan Haikal Sulaiman. Padahal Nabi menegaskan kembali, ini penting sekali Pak. Nabi memberikan verifikasi apa? Lama faragha Sulaiman ibn Daud alaihissalam min bina'i Baitul Maqdis wal Masjidil Aqsa sa'alallaha thalathan. Ketika Nabi Sulaiman ibn Daud selesai membangun Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa, enggak ada Sulaiman, enggak ada. Nabi menyebutkan Nabi Sulaiman itu membangun masjid. Kan dari awal bukan dari awal. Nabi sudah ngasih informasi kepada kita. Yang merenovasi kembali besar-besaran di zaman Nabi Sulaiman. Bukan haikal, bukan kuil, bukan. Itu kan ilusi atau mitos orang Yahudi itu. Enggak ada tembok ratapan, ajaran semua itu mereka buat sendiri itu ajarannya. Enggak ada. Nah, jadi Nabi sebutkan Nabi Sulaiman itu terus bergolak jatuhkan perah terus, itu begitu Allah takdirnya. Maka siapapun yang menguasai Baitul Maqdis pasti menguasai dunia, pasti itu rumus itu, dan itu dipahami oleh semua. Siapa yang memimpin peradaban dunia yang tidak menguasai tempat itu Pak? Siapa? Semua masih. Ya. Persia karena berkepentingan karena dia tahu dampaknya. Romawi kenapa? Sekarang saja Amerika sangat berkepentingan dengan menyimpan proyek Zionisme kan. Ya dia mainkan orang Yahudi itu kan. Rizal dia punya gagasan itu didukung, wah ini kesempatan udah. Dan tidaklah Amerika menjadi pemimpin dunia kecuali setelah dia mendukung gerakan Zionisme yang menguasai Masjidil Aqsa. Sekarang siapa yang memimpin dunia Pak? Siapa? Ya masih Amerika Pak. Betul? Ya kan ya masih terlepas udah kelihatan akan roboh ya pasti akan jatuh dah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari dipergilirkan, jatuh bangun, bangkit turun peradaban dipergilirkan. Ya, sekarang kita harus akui ya Pak. Ya mereka yang nguasai dunia. Ya. Tapi kan dipergilirkan. Ya. Nah itulah makanya Nabi kemudian Isra Miraj ini Nabi Allah berangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa agar tahun ini jangan lupakan nih. Kedua tempat ini dikuasai muslimin stabil dunia juga dalam kondisi saja. Dan sejarah membuktikan itu. Ya. Isra Mi'raj. Nah, dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj kita tahu ada peristiwa spektakuler, Pak. Apa itu? Nabi yang mulia itu kan mimpin sholat. Ya, apa? Mimpin sholat berjamaah. Ya. Siapa makmumnya? Semua nabi dan rasul yang pernah diutus ke muka bumi karena nabi yang mulia, nabi terakhir, semua itu kumpul di sana. Bagi Allah mudah tidak? Ahlus Sunnah meyakini ruhan wa jasadan. Bagi Allah mudah sekali, Pak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Karena ada juga sebagian dari kaum muslimin yang memahami peristiwa Isra Mi'raj itu ruh saja, kayak mimpi. Lah apa istimewanya kalau mimpi? Enggak mungkin dikatakan mukjizat, betul tidak? Dan para ulama kita sudah menulis banyak argumennya gitu. Ruhan wa jasadan, ruh dan jasad. Nah, Nabi yang mulia itu sholat, dan ketika itu ajaran sholat itu kiblatnya ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Dulu ketika pertama kali dibangun Ka'bah oleh Nabi Adam dan juga Masjidil Aqsa, kiblat kemana? Ke Masjidil Haram pertama kali itu. Dirubah kemudian ke Masjidil Aqsa, robah lagi ke Masjidil Haram gitu. Ya terserah Allah, betul tidak? Nabi yang menceritakan semua. Yang dua ini saja kiblat ini.
Nah pertanyaan, kemana itu kalau orang sholat dulu di zaman Nabi yang mulia ke Masjidil Aqsa, kemana mengarahnya? Ya kalau orang Mekah kan jelas dulu, zaman Nabi kan di periode Mekah kan udah ada sholat malam udah ada. Nah kemana ngarahnya? Bukan ke Ka'bah tapi ke arah utara, karena Masjidil Aqsa itu utaranya Mekah, Syam itu kan utara. Tapi Nabi ketika Isra Mi'raj itu kemana mengarahnya? Yang sekarang dibangun Masjid Dome of the Rock, itulah Bukit Moria. Moria kan itu batu, Pak. Itu batu. Kata Nabi itulah batu, sebongkah batu dari surga. Ada taman kan dari surga, Raudhah itu taman. Nabi menyebutkannya ma baina baiti wa minbari raudhah min riyadil jannah. Imam Nawawi lebih condong pendapat yaitu tekstual hadis saja kita maknai itu taman. Gitu. Ada gunung kan? Gunung yang di surga ada di bumi mana? Gunung Uhud gitu lah. Nah, ini batu ini ada, Pak. Sama. Orang ke Ka'bah, di Ka'bah kan? Masjidil Haram itu Ka'bah di sana, kiblat sekarang. Yang diburu di Ka'bah apa, Pak? Orang-orang itu. Hajar Aswad. Multazam itu tempat mustajab doa itu antara apa? Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Hajar Aswad itu batu dari surga. Kemudian juga di Masjidil Aqsa juga batu, sebongkah batu. Itu kenapa orang Nasrani suka nuduhnya, itu kamu juga nyembah batu kan? Ya kan? Nah ini beda cerita lagi, nanti kita bahas ya. Loh, betul tidak? Ada kan? Ada turunan itu rame di sekarang banyak sekali orang-orang kalau nggak kuat iman kasihan bener, Pak. Ya. Nah, kayak sekarang kita sholat ke Masjidil Haram, ngadap kan? Yang di Masjidil Haram kemana itu sholatnya? Ke Ka'bah kan, nggak muter kan? Kalau Madinah enggak, Nabi kan tetap aja ke arah, berarti ke arah selatan. Kalau dari Madinah kan. Kalau yang di Masjidil Haram muter kan? Nah begitulah di Masjidil Aqsa. Bapak kebayang ya gambar Aqsa ya yang ada kubah Dome of the Rock itu kan? Itu kan sebenarnya di awal dibangun itu bukan untuk masjid, bukan itu. Museum saja itu. Ada kisahnya itu. Karena batu itu diambil sama orang-orang, Pak. Wah, berkah-berkah diambil. Nanti khalifah dari Daulah Bani Umayyah ya, Al-Walid bin Abdul Malik itu khawatir ini bisa habis batu ini. Dan nanti banyak penyimpangannya, bahaya kesyirikan. Dipagari itu. Pagari masih ada juga ya dibangun. Kubah di atas. Makanya kubah batu itu di bawahnya batu gitu. Kubah Sakhar itu kubah batu itu di bawahnya ada batu. Dan diyakini Nabi itu Mi'raj dari sana. Nabi Mi'raj dari sana. Naik ke atas dari sana. Oke, kembali, Pak. Jadi Nabi itu memimpin sholat. Berarti ada Nabi Adam nggak di sana? Ada Nabi Ibrahim nggak? Ada Nabi Nuh nggak? Nabi Musa nggak? Semua ada. Dan ternyata yang diangkat menjadi imam siapa? Nabi. Seakan-akan apa mananya? Kamulah yang sekarang menerima estafet kepemimpinan ini. Jadi diberikan ganda yang mulia. Dan semua mengaku itu kan? Semua mengaku itu, Pak. Makanya Nabi diangkat menjadi imam. Apa makna imam itu dalam sholat? Pemimpin. Berarti Rasulullah, umat Rasulullah, Islam inilah yang berhak memimpin dunia. Dicabut oleh Allah tuh dari Bani Israel karena penyimpangan mereka kan. Dicabut, udah selesai mereka, diberikan kepada umat Islam, umat Rasulullah gitu kan. Maka sejarah mencatat kemudian hari setelah peristiwa itu kan Nabi itu fokus sekali karena Nabi paham tugas ini gitu. Paham Nabi itu. Maka Nabi edukasi para sahabat, Nabi titipkan visi misi besar itu. Apa itu? Setelah terjadi pembebasan kota Mekah tahun 8, maka fokus Nabi ke negeri Syam menaklukkan ini nih jantung peradaban apa? Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa.
Nah, seiring waktu berjalan, ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam selesai dengan orang-orang Quraisy, dengan Mekah ditaklukkan, selesai Pak. Itu Jazirah Arab selesai, udah selesai. Orang-orang Arab berbondong-bondong masuk Islam, betul tidak? Islam selesai Pak semua. Maka Nabi fokusnya kepada Baitul Maqdis. Maka nanti ada peristiwa perang Mu'tah, sudah saya sampaikan di sini juga. Perang Mu'tah, ada perang Tabuk. Sebelum Nabi wafat, Nabi utus Usamah bin Zaid semua ke arah Syam yang waktu itu dikuasai Romawi, karena kemudian Romawi menang melawan Persia kan. Karena tadi firman Allah, ghulibatir Rum fi adanal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Nabi tidak heran karena memang udah begitu. Pertama kalah Romawi, berikutnya yang menang Romawi gitu loh. Ya. Nah, Allah berikan visi-visi kepada Nabi yang mulia lewat Isra Mi'raj. Nabi paham benar, maka nanti mulai Pak. Mulai. Ya. Nah, puncaknya Nabi wafat kan, itu kan belum ditaklukkan, tapi Nabi sudah membuka jalan. Kan tidak mudah Pak. Dari Madinah berangkat dari Syam. Maka perang Mu'tah dan Tabuk itu menjadi jalan pembuka. Maka Fathu Syam terjadi ketika perang Yarmuk. Perang apa? Yarmuk. Saya kemarin ke Yarmuk Pak. Setiap ke sana saya pasti ke Yarmuk karena Yarmuk itu kalau kita naik ke atas sekarang masuk Yordan. Yarmuk sebuah lembah. Di hadapan kita itu dataran tinggi Golan. Kalau kita ke arah sini sebelah kanan itu Suriah, depan sekarang dikuasai Israel. Dataran tinggi Golan Pak. Luar biasa itu. Ya. Yarmuk itu siapa yang mimpin? Siapa yang mimpin perang Yarmuk? Khalid ibnul Walid. Luar biasa, selesai Romawi Pak. Maka nanti Kaisar Heraklius menyampaikan, dia kabur kan. Kalimat terkenal, salamun alaiki ya Suriah, salamun la liqa ba'dahu. Selamat tinggal wahai Suriah. Ya. Ini salam perpisahan yang aku tidak mungkin bisa kembali lagi. Dia pergi kan nanti. Ya. Itu Yarmuk. Puncaknya kapan? Puncaknya perang Ajnadin yang kemudian berdampak kepada pembebasan Baitul Maqdis dengan panglimanya Abu Ubaidah Amir ibn Al-Jarrah. Ada Khalid bin Walid tapi jadi prajurit yang diganti oleh Umar. Ada Amr ibn As, ada banyak para sahabat. Lihat dampak ketika Baitul Maqdis dikuasai bagaimana Pak. Maka kan selesai Pak. Kan selesai. Muslimin kan, maka selesai. Di masa Umar. Baitul Maqdis pun dikuasai. Lihat apa dampaknya Pak. Islam bagaimana? Menguasai dunia. Menguasai dunia Islam itu. Lihat begitu mudahnya menaklukkan Mesir gitu kan. Amr ibn As ke Mesir Pak. Tahun 20-an itu ke Mesir. Selesai Mesir. Dari Mesir ke Libya Pak. Terus sekarang ke Aljazair, Tunisia, ke Maroko. Disambung oleh berikutnya Bani Umayyah. Nyebrang sampai ke mana Pak? Ke Iberia. Apa itu? Spanyol. Andalus. Coba itu nyebrang. Bukan sebentar, 8 abad di sana mereka itu muslimin itu. Bukan sebentar, membangun peradabannya lama sekali Pak. Karena ini dikuasai. Ya sudah. Silakan baca sejarah. Ketika Baitul Maqdis dikuasai umat Islam, apa yang terjadi dengan dunia? Stabil. Ya kezaliman ada namanya dunia, betul tidak? Tetapi karena jantungnya selesai, umat Islam yang menguasai kan. Pertanyaan, ketika umat Islam menguasai jantungnya Baitul Maqdis dan Al-Aqsa, apakah orang Yahudi diusir? Enggak boleh tinggal di sana? Enggak, ada di sana.
Orang Nasrani ada di sana. Coba kalau kayak orang-orang di Spanyol tuh ketika merebut kembali nggak ada itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, betul tidak selesai. Kan ada. Jadi di sana dulu tuh ada Yahudi Ortodoks tuh ada. Yang dia tidak setuju dengan gerakan Zionis. Dia udah merasa nyaman dengan umat Islam sekian lama, kan ada itu. Dia pun terganggu dengan gerakan Zionis ini, dia tuh dekat umat Islam. Ya. Nah itu Isra Mi'raj itu begitu. Jadi Allah cabut kepemimpinan atas Bani Israil, umat Islam. Kan banyak penyimpangan mereka kan. Makanya disimboliskan di peristiwa Isra Mi'raj itu. Nabi jadi imam, semua tuh mengakui kenabian kerasulan beliau gitu loh. Artinya memang umat Islam yang layak memimpin tempat itu, umat Islam. Dan lihat dampak yang terjadi. Pertanyaan, ketika umat Islam menguasai Baitul Maqdis, apa ada pertumpahan darah, Pak? Ada tidak? Tidak ada, Pak. Ya perang pasti ada lah. Ini namanya pergantian kekuasaan, perang kayak sekarang aja lah. Ya, terjadi geopolitik dunia berubah kan, ya pasti perang. Ima kudeta menjatuhkan atau ya kan begitu saja, nggak ada yang aneh kok, ya kan, nggak ada yang aneh, ya. Nah kembali, nah jadi itulah Baitul Maqdis, dampaknya luar biasa gitu. Nah, jadi peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, kita nggak bicara yang saya fokusnya ke sini ya. Itu ada sisi muatan geopolitik ada gitu loh. Nah sekarang kita lihat sekarang Pak, konteks sekarang. Kita optimis, harus optimis, betul tidak? Karena kita ada sejarah, sudah bukan kali pertama gitu loh. Terjadi kondisi yang kita saksikan sekarang, perang dan lain-lain di jantungnya peradaban. Bukan baru sekarang kan? Bukan. Nah sekarang ini Pak, di Gaza Palestina Pak, kita tahu bagaimana setiap saat kita mendapati berita tentang syahidnya orang-orang di sana, betul tidak? Yang belum lama apa? Muhammad Daif dan 6 petinggi lainnya. Kenapa diumumkan kesyahidan mereka? Pertama, aturan internasional perang seperti itu gak ada ditutupi, Pak. Muslim itu kan tunduk dengan perjanjian, aturan ikut. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, begitu. Orang beriman tunaikan. Apa namanya? Akad itu perjanjian itu tunaikan. Tapi si Yahudi kan dia berbohong terus. Enggak pernah jujur, tapi Mujahidin menyampaikan, apalagi semua kan menyampaikan ketika sudah jelas gugurnya Yahya Sinwar, disampaikan oleh mereka. Gugur juga sekarang orang-orang hebatnya Muhammad Daif belum lama sampaikan. Ternyata tuh ada hikmahnya, Pak. Apa hikmahnya, Pak? Hikmahnya buat internal mereka, Pak, semakin dahsyat keberaniannya, totalitas, karena yang dicari apa? Syahid. Ini susah dinalar oleh orang-orang yang tidak punya iman, itu susah sekali. Bahasanya Pak, ngantri orang ingin mati syahid, ngantri sekali. Makanya nggak akan pernah ada istilah kehilangan kepemimpinan, nggak ada. Ini hilang, ada terus. Untuk musuh bagaimana, Pak? Dihabisi semua pemimpinnya. Kok nggak habis-habis, malah terus makin banyak. Itu mental mereka jatuh. Orang Yahudi itu jatuh mentalnya, Pak. Hebat sekali, luar biasa. Kemarin ketika terjadi gencatan senjata, turun semua kan? Dikira habis. Ternyata bagaimana? Banyak sekali. Dasar tidak? Dasar sekali. Satu sisi, Pak.
Lihat sekarang, surat Al-Isra sedang bekerja, fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum. Ya kan? Sedang bekerja. Ini ayat yang bekerja, Pak. Apa kebetulan juga dalam kondisi begini Suriah, Pak. Rezim zalim itu tumbang gitu oleh para pejuang. Gak ada yang sekarang berani berjuang teroris. Gak ada, mbahnya Amerika sudah ngakuin. Kan masih mbahnya, betul tidak? Dah, akuin saja. Sekarang berbondong-bondong para pemimpin Arab itu selamat, betul tidak? Semua itu. Amir Qatar kemarin datang ke Damaskus. Datang, Pak. Lihat, mengaku bekerja sama, mengucapkan selamat kepada presidennya Ahmad Syarah Al-Julani itu. Mengucapkan selamat. Yang lain malu, Saudi ngikut saja kan gitu. Selamat, Mesir, Asisi selamat, bekerja sama, Yordan selamat. Ya begitu. Uni Emirat Arab semua menyampaikan sekarang. Dulu disetujuinya apa mereka? Teroris. Sekarang bagaimana? Enggak. Apa kebetulan, Pak? Suriah kan? Sejarahnya bagaimana? Pembebasan Baitul Maqdis. Suriah dulu. Udah nanti. Nah kemarin itu jadi diskusi tentang Isra Mi'raj ini. Wah harusnya ini menjadi penyemangat gitu. Kata beliau, saya tidak membahas hukum lah itu. Lewat kita. Saatnya. Terserah lah mau apapun disebutnya. Pokoknya kita ambil spirit Isra Mi'raj gitu. Terserah. Orang yang alergi perayaan yang usah dirayakan. Tapi spiritnya itu kan itu jelas ada di Qur'annya ada gitu. Itu kalimat Syekh Umar Al-Kiswani. Baca oleh kita kata beliau. Jadi geopolitiknya bagaimana Nabi yang mulai terinspirasi benar. Makanya semangat Nabi setelah Isra Mi'raj luar biasa. Dalam berdakwah itu luar biasa. Tahu apa visi misi jelas sekali. Dan itu yang dipahami para sahabat sebenarnya. Tujuannya jelas, fokus. Bagaimana fokus? Maka selesai, maka fokus. Terus. Nah sekarang juga sama, Pak. Insya Allah ya, kita optimis ya. Jadi kalau kita membaca Isra Mi'raj, bahkan semakin merayakan, tapi tidak membuat kita semakin peduli dengan Palestina, dengan Masjid Al-Aqsa ada masalah, ada sesuatu. Kita nggak paham lah. Tidak paham secara utuh peristiwa itu seperti apa. Ya. Nah, jadi itulah yang harus kita sampaikan bahwasannya ada sisi muatan geopolitiknya. Jadi dengan Nabi menjadi imam dan makmum semua Nabi dan Rasul itu pengakuan Pak. Makanya kemudian dalam sejarahnya nanti ketika ditanggung oleh umat aman dunia itu diambil oleh pasukan salib sekian lama kan kezaliman lagi, wah pembunuhan. Berapa banyak yang dibantu oleh pasukan salib di Baitul Maqdis. Allah hadirkan Salahuddin Al-Ayyubi. Hadir kan? Selesai. Gak ada lagi. Gak ada pembantaian, gak ada. Kedamaian saja. Sekian lama kan? Baitul Maqdis aman. Datang lagi si Yahudi sekarang. Nah, sekarang susahkan dengan salib. Sekarang Yahudi. Dulu penyembah berhala. Semuanya begitu. Tapi semua akan berakhir dengan umat Islam. Pasti. Sekarang Pak penutup ya, agar kita semakin semangat dan optimis gitu ya. Hadis Nabi yang mulia yang sering saya sampaikan dan mungkin juga sering mendengar ini menarik agar kita memahami orang-orang pilihan di Gaza gitu ya. Mereka orang pilihan Pak, harus yakin mereka orang pilihan, orang-orang dengan keimanan yang tinggi sekali mereka. Kita jauh dari mereka Pak, jauh sekali. Kalimat Nabi yang mulia. La tazalu ta'ifatun min ummati, akan senantiasa ada sekelompok kecil. Ta'ifah itu kan kecil. Ta'ifah itu kelompok kecil. Udah kecil min ummati, dari umatku sebagian gitu. Kecil Pak. La tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi zahirin, riwayatin ala dini zahirin. Kelompok yang kecil ini Pak, dia selalu menampakkan kebenaran.
menampakkan kebenaran dan berpegang dengan agama ini. Gitu. Lihat kalimatnya. La yadurruhum man khalafahum. Tidak akan membahayakan mereka siapapun orang-orang yang menyelisih mereka. Gak akan membahayakan mereka. Subhanallah. Hatta ya'tiyahum amrullah. Wa hum kadzalik. Hingga Allah berikan keputusannya dan mereka tetap dalam kondisi itu. Wa fi riwayatnya ada kalimat li'aduhim qahirin, dan mereka bisa mengalahkan musuh sehebat apapun. Ini kalimatnya li'aduhim qahirin gitu. Itu Nabi yang menyampaikan. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ainahum?" Ya Rasulullah, di mana mereka berada? Qala, Nabi menjawab apa? Bi Baitil Maqdis. Mereka berada di Baitul Maqdis. Wa fi aknaf Baitul Maqdis. Wa fi aknaf Baitul Maqdis. Dan di sekitaran Baitul Maqdis. Di mana itu? Di mana, Pak? Ya di sana. Gaza itu kan aknaf Baitul Maqdis. Gaza, Pak. Sejarah mencatat. Nantilah kita bahas tentang Gaza, kita bongkar sejarah dan lain-lainnya. Sekarang siapa yang paling lantang melawan kezaliman si Zionis Yahudi di saat semua diam? Siapa, Pak? Ahlu Gaza. Punya apa mereka? Punya Allah. Enggak punya apa-apa mereka itu. Allah hendak menyindir semua yang punya kekuasaan. Betapa berat di akhirat untuk membiarkan mereka dalam kondisi terzalim. Allah pilih seorang Ahmad Yasin yang lumpuh kan? Nah, nggak apa-apa kamu yang punya kekuasaan yang kuat tuh nggak bawa bantu. Ahmad Yasin orang lumpuh, kursi roda, sekian puluh tahun, 54 tahun lumpuhnya itu, Pak. Jadi orang inilah pergerakan ini bermula, Pak. Lihat dahsyatnya perang Tufan Al-Aqsa ini membuka mata dunia sekarang. Ngeri sekali, Pak. 15 bulan dengan logistik perang yang super canggih di masa ini gitu. Yang milik siapa itu? Israel. Nah, kita ngeri. Kalau kita apa? Kalau orang kayak kita ngeri kan? Ini semua serba main tekan nih gini. Serba digital semua, drone, ngebom itu kan serba itu semua. Tapi apa menggentarkan orang Gaza? Tidak, Pak. Ya kalau perangnya berhadapan kayak dulu lah gitu kan, kita berkelahi, main itu kan wajar. Lah ini menghadapi bom. Pesawat, lihat bom itu udah berapa ton yang dijatuhkan, bahkan melebihi Hiroshima kan? Nah, sekarang juga si Donald mencabut lagi kan, akan mengirimkan kembali bom kan? Apa membuat gentar orang-orang Gaza? Tidak, gak gentar mereka, subhanallah. Itu nampak tidak gentar. Kita lihat apa ada mereka takut, nggak ada nggak? Malah terus berani melawan. Li'aduhim qahirin. Yang memberikan semangat siapa itu? Ya Allah. Kekuatan siapa? Ya Allah. Susah kita makan susah. Gimana cuma memahami mereka itu? Betul tidak? Tapi dahsyat keberanian mereka. Makanya sekarang ketika ada statement si Donald Trump ini agar orang-orang Gaza keluar katanya ke Indonesia, ini kemana? Ke Yordan ke Mesir. Udah kita bangun kembali Gaza, ngenah gitu kan, kita mencium aroma kejahatan dia kan. Orang Gaza boro-boro disuruh pindah, wong dibom sekian lamanya dari kamu pindah gitu kan, nggak mau mereka, mana mau pindah mereka. Dia sekarang pindah dari utara kan, wah itu membuat stres orang-orang Israel ya. Kemarin 15 bulan ngapain aja gitu kan, ngapain aja kemarin. Kadang nggak bisa mengalahkan mujahidin ya, yang disasar siapa? Orang-orang tua, bayi, perempuan, dihancurkan rumah sakit gitu. Mujahidinnya nggak habis-habis. Coba lihat bagaimana.
Di tengah begitu Pak, masih mendapatkan akhlak. Lihat pertukaran tawanan, viral lagi berkali-kali kan. Cerdas orang-orang Gaza itu memainkan opini, itu cerdas sekali ya Pak. Tambah orang-orang di dunia semakin apa? Jatuh hati, empati, betul tidak? Itu kan permainannya luar biasa. Emang perang fisik saja tidak, termasuk perang opini, betul tidak? Dimainkan oleh mereka itu. Makanya orang udah nggak percaya sama orang Yahudi sekarang, Pak. Kecuali Amerika sajalah mbahnya. Dia tuh udah muak semua. Makanya diprediksikan akan ada kembali gerakan antisemit itu akan ada lagi gitu. Saking sebel itu orang Yahudi, Pak. Bukan kita pastilah. Itu orang-orang Eropa tuh sebel banget, orang-orang sebel. Lihat ada kayak gini manusia gitu kan. Ya. Jahatnya tuh luar biasa gitu. Nah, jadi hadirin sekalian, itulah kelompok yang Allah berkahi, Pak. Emang yang di mana? Yang di sana, Pak. Gak ada yang lain. Kita di sana itu jelas sekali. Itu baca hadis itu gitu loh. Masa kita nggak terbuka gitu loh. Itu luar biasa sekali. Oh dituduh teroris, apa juga nggak ngaruh, Pak. Nanti ada saatnya nanti sejarah akan mencatat orang hebat. Yahya Sinwar, lihat orang yang difitnah oleh sebagian saudara kita, enak-enak, kena pemimpin Hamas semua kan, di mana Pak, duduk manis, kan, memanfaatkan sumbangan, itu fitnah keji Pak. Allah bongkar, terdepan, 3 hari tidak makan berpuasa sedang jihad Pak. Front terdepan, ribat terdepan. Iya, Sinwar luar biasa Pak. Ya. Banyak orang-orang hebat yang menjadi martir untuk pembebasan sejarah itu kan mencatat. Terbayang gitu, akan dikenanglah kebaikan mereka itu kan, dan tidaklah mereka ingin kembali di akhirat nanti ya, dari Nabi Sahih ini, kecuali ingin kembali untuk berjihad saja. Ya kan, Allah boleh nikmat surga kan? Oh, surga tuh gimana nikmatnya? Tapi dia ingin ke dunia itu kan aneh kan? Aneh nggak? Dikasih nikmat surga, tapi dia ingin kalau seandainya bisa kembali ke dunia, saking nikmatnya. Ada nggak agama yang punya doktrin seperti ini? Makanya ngantri bener, susah. Kalau gempuran sedasar itu diberikan bukan kepada orang Gaza, mungkin seminggu selesai. 15 bulan beak gitu kan, muncul lagi, betul tidak? Gimana ceritanya ini gitu? Ya kita yang ngelihatnya kan, kalau film Pak, ya kita lagi film kan, wadul film kan, film kita terbawa suasananya. Ini bukan film, itu asli adegan nyata. Bagaimana para pejuang dan keberaniannya melawan tank-tank yang langsung itu bukan film, itu nyata real. Subhanallah. Insya Allah kita lihat ke depan akan ada perubahan geopolitik dunia, pasti sudah tolongnya begitu, sudah seabad lebih ada perubahan, dan bermula dari sini. Jadi Tufan Al-Aqsa tidak ada yang kebetulan, Suriah juga kembali kepada para mujahidin, orang-orang Arab terbuka sekarang, mudah-mudahan mereka sudah pahamlah saatnya bersatu, betul tidak? Insya Allah Ta'ala. Mesir, kalau Mesir serius itu ya, kembali Mesir dan Suriah menjadi sayap, dah Pak, tunggu waktu saja. Ya kita tetap optimis ya, tidak boleh pesimis ya, karena sudah Nabi sampaikan akhir dari kondisi seperti ini gitu ya. Nah, ini barangkali sedikit lah yang saya ingin sampaikan, sisi lain dari Isra Mi'raj, ada muatan geopolitiknya yang harus kita pahami gitu, bahwa umat Islam yang berhak atas Baitul Maqdis. Ya, dari sekian banyak sejarah itu ya umat Islam yang sekarang berhak, Allah berikan kepercayaan ngelola tempat yang mulia itu Pak, kalau ingin aman gitu loh. Bukan yang lain, bukan karena dia pegang Yahudi rusak, nggak ada yang beres. Harus umat Islam yang megang, dan sejarah pernah punya catatannya di zaman Umar sekian abad, di masa Salahuddin dan terus. Ya, nah kita kembalikan lagi insya Allah Taala ya, untuk memimpin peradaban bumi ya, kuasa Baitul Maqdis. Dan nanti insya Allah Ta'ala ketika Palestina merdeka, Yerusalem, Baitul Maqdis kembali ke muslimin, Al-Aqsa merdeka, akan terjadi geopolitik
perubahannya Pak di Timur Tengah dan dunia. Pasti seperti apa Allah alam. Kita akan lihat saja nanti. Yang jelas itu sudah jadi sunnatullah seperti itu. Allah alam bisawab. Segala yang disampaikan, mohon maaf kalau agak kepanjangan ya. Jam berapa Ustaz? Aduh nggak kerasa ini ya. Masya Allah. Ini semangatnya ngalir aja ya. Padahal masih batuk ini. Di sana dingin sekali Pak. Di Aqsa itu sekitar 2 sampai 3 hujan juga ya. Subhanallah. Demikian, kalau ada pertanyaan boleh 1-2 lah, silakan. Bismillah. Bapak mau nanya silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceramahnya luar biasa dari Pak Ustadz, sungguh sangat menarik. Ada yang perlu saya tanyakan dari sisi geopolitik maupun Silakan Pak. relasi saat ini. Ya, silakan. Di dalam Bismillah. sisi agama atau dari sisi umat Islam sendiri. Ya, Selama ini ada terpecah menjadi Sunni dan Syiah secara umum. betul. Dan di peperangan Palestina ini Ya, bukan hanya dari Sunni. Palestina saja yang Ya. kita lihat dari berita, tetapi ada sokongan juga dari Hizbullah, dari Houthi, kemudian ada dari Iran. baik. Peperangan ini memang luar biasa. Saya tidak terbayangkan sebegitu lama, lebih dari 1 tahun 15 Betul. bulan peperangan, Betul. yang dihancurkan Gaza itu sampai lumat. Ya. Tetapi persiapan perang yang luar biasa ini, Ya. dengan tadi Pak Ustadz menyampaikan alat yang digunakan cukup dengan digital sudah hancur seperti itu. Betul. Bagaimana Hamas ini mempersiapkan perang yang bisa berjalan sebegitu lamanya, Baik. dan bagaimana Iran yang muncul yang jelas dari Ya. sisi Syiah, Ya. yang kemungkinan berkeinginan juga seperti Pak Ustadz sampaikan, Betul. siapa yang menguasai Baitul Maqdis, Betul. dia akan menguasai Dunia. dunia. Ya. Apakah yang pasti kalau Rasulullah menyampaikan itu suatu kebenaran, Ya. bahwa yang menangkan adalah sekelompok kecil yang akan bangkit seperti itu. Ya. Jadi dari mana riwayat sampai mampu mempertahankan Gaza sama seperti itu, dan bagaimana terhadap kekuatan yang saling bertentangan antara Sunni dan Syiah ini? Baik. Baik. Jazakallahu khairan katsiran. Baik, makasih. Bagus, Pak. Singkat saja, Pak ya. Ya, yang pertama aja sekalian, orang-orang Syiah punya agenda tersendiri dengan Baitul Maqdis. Yang berbeda dengan Sunni. Jauh beda sekali. Mereka punya kepentingan. Dan dalam sejarahnya orang-orang Syiah pernah menguasai Baitul Maqdis, Al-Aqsa. Apa namanya? Daulah Fatimiyah. Dia menguasai Baitul Maqdis. Nah, justru ketika Baitul Maqdis di bawah kendali Fatimiyah jatuh ke pasukan Salib. Ya. Jadi Umar berjuang tuh membebaskan sekian lama jatuh bangun peradaban ya, Umayyah, Abbasiyah gitu ya. Nah, nanti muncul daulah Fatimiyah Syiah itu. Syiah. Nah, dia nanti merebut, jejaknya ada di sana. Dia punya agenda sendiri, Pak, yang berbeda dengan kita, Ahlus Sunnah. Punya. Ya, tetapi kemudian selesai dengan muncul Salahuddin. Ya. Salahuddin itu luar biasa. Beliau menyelesaikan dulu Mesir, internal kan, itu internal masuk kan? Itu internal umat Islam, Pak. Karena orang luar lihatnya Islam, orang luar itu. Orang luar itu lihatnya Islam, Pak. Kayak Ahmadiyah lah di Inggris kan seneng. Di Inggris banyak orang Islam gitu kan, di Inggris tuh. Wali kota, iya, tapi kan itu Ahmadiyah, jangan salah, Pak. Ahmadiyah mereka itu. Orang luar kan lihatnya Islam, orang luar tuh nggak paham, orang sepintas itu Islam saja gitu. Nah, kita orang dalam paham kan, itu kan Ahmadiyah alirannya gitu kan. Yang agak susah kompromi sama Ahlus Sunnah, susah gitu. Tapi itu internal gitu ya. So, orang luar mukul rata saja itu umat Islam aja gitu. Ya kan begitu. Sekarang Syiah, Pak. Nah, sekarang diwakili oleh Iran dan juga Lebanon, Hizbullah kan. Ya bagaimana? Ada kaidah, musuh itu kawan, Pak. Apa? Musuh itu kawan. Dalam perang itu begitu. Nabi saja menyampaikan kok, Pak. Nanti itu, ya udah, kata Nabi nanti dia umat Islam itu berkoalisi. Selesai itu.
musuh dibereskan, umat Islam perang dengan Romawi gitu. Ya begitu saja, ya nggak jadi juga begitu Pak, betul tidak? Nah sekarang kelihatannya kayak akrab sekali itu. Ya karena punya kepentingan sama-sama gitu kan. Nah lantas bagaimana dengan kelihatan dahsyat sekali perlawanan orang-orang Iran dan orang-orang Hizbullah gitu kan. Pertama mereka punya akidah keyakinan sendiri tentang Baitul Maqdis, punya Pak. Apa bukan dengan orang-orang Syiah, ya, siapa lagi? Ismail Haniyah semua kan. Namanya politik begitu Pak. Nggak mungkin dibaca oleh orang-orang awam hanya sekelebat, ya bisa. Itu tingkat permainan tingkat tinggi itulah gitu ya. Ya kan, nggak mudah kan. Ditambah apa? Logis alasannya Pak. Negara Sunni yang membantu ada nggak? Negara Sunni ada yang bantu nggak? Ada nggak? Real, ngebantu ngasih nih tank, nih pesawat, gitu. Ada gitu nggak langsung real? Nggak ada. Karena Allah takdirkan kita yang sekarang saya Bapak Ibu menyaksikan berkhianat semua tuh. Mesir berkhianat. Semua berkhianat. Ya, takut mereka karena punya perjanjian masing-masing kan. Ada perjanjian Camp David itu kan. Oke lah nih Golan kasihkan ke Suriah lagi, Sinai kasih ke Mesir. Tapi ente akui Israel, lu jangan nyerang-nyerang lagi. Terikat itu kan. Gak bisa apa-apa, dia dikunci sama itu tuh oleh orang-orang itu. Bukan gak berani Pak, ya kecil Israel, Mesir turun semua selesai. Tapi kan Amerika di belakangnya kan. Ya, macam-macam tak sintrik gitu kan kata Amerika. Jadi masih takut mereka itu. Takut sekali. Sampai terjadi normalisasi kan sebagian di Arab itu. Itu kan menyakitkan sekali orang-orang Palestina. Pada saat sedang perjuangan mereka cukup kepada Allah mengadunya katanya. Jelas tidak Pak? Nah, yang ngasih bantuan siapa? Kita akui. Siapa? Hizbullah Iran tuh ngasih. Ada syarat ya? Ente kasih tabiat Syiah ya? Gitu enggak? Enggak ada. Lah kenapa? Karena punya kepentingan juga tuh si siapa? Si Hizbullah tuh punya kepentingan juga. Dan juga siapa? Iran. Mereka berambisi sekali kan. Mereka tuh punya ambisi luar biasa orang Syiah itu. Ambisi luar biasa gitu. Dan dia tahu untuk Masedonia ya kuasai Baitul Maqdis, pasti jadi Masedonia. Cuma dia akan jadi Syiah kan coraknya gitu. Kita nggak mau kan. Nah, punya kepentingan mereka, Pak. Tapi saya rasa sekarang udah tidak ada lagi pengaruhnya, udah kecil. Apalagi dengan Suriah ini diambil oleh para pejuang, udah makin kecil peran Iran sekarang itu nggak ada lagi, Pak. Susah, Pak. Apalagi secara Hizbullah Hasan Nasrallahnya udah mati, udah susah. Sekarang orang-orang terbaik itu udah pernah nggak ada tuh. Hamas itu terus memproduksi ini karena jalan, tapi mereka tuh enggak. Agak susah ini. Kaderisasi mereka susah gitu kan. Ya pasti akan berubah Pak. Ya. Nah, jadi bagaimana posisi mereka? Ya karena punya kepentingan sama-sama. Ada kaidah musuhnya musuh kawan gitu. Ya udah punya agenda udah dimanfaatin, ya, namanya istilahnya proksi lah gitu kan, ulah mainin kan. Tapi sekarang kan berubah dengan si mujahidin pejuang merebut Suriah, kan itu nggak pernah diduga, Pak. Diduga-dugaan semua, kaget semua itu. Jangan dituduh, wah ini ada di belakang ada Amerika, segala Amerika kita, seakan kita mengikut semua, seakan kita kalah semua, Pak. Kayaknya banyak desain biar tuh semua. Kenapa tidak berbaik sangka kepada muslim, betul tidak? Berbaik sangka kepada muslimin, betul tidak? Mereka itu para pejuang gitu kan, yang paham benar kan. Dan tidak mudah tuh. Di saat begini tuh mimpin mudah tidak, Pak? Wah, rawan sekali. Doakan kebaikan, betul tidak? Lihat Ahmad Syara Al-Julani itu, lihat track recordnya, Pak. Dia seorang yang luar biasa gitu. Keahlian memainkan diplomatik luar biasa kan, sampai mengundang simpati semua kan. Ya. Di saat bersamaan tuh Amerika pusing dengan Ukraina kan. Itu begitu lah kan. Pusing udah mikirin ini, pusing udah Rusia, udah terpecah gitu kan. Ditambah lagi rame gitu kan, orang mengaitkan ya terlepas benar tidaknya. Kan ya zaman media sosial sekarang Pak, netizen ngeri sekali komentarnya ketika si Donald Trump menyampaikan akan aku nerakakan Gaza. Dia kirim api kan, selesai itu. Ini kayak kata orang Jawa dilalah gitu kan ya.
Paham tidak maksudnya Pak? Emang kebetulan kan ini dibuat begitu, ngeri juga kan, opini berkembang lagi gitu kan. Opini itu luar biasa mempengaruhi mindset orang gitu kan. Surya begitu kan, wah luar biasa gitu. Makanya ya kita lihat saja lah, ibarat puzzle. Ini puzzle sedang ngerangkai puzzle yang ngerangkai Pak. Bagaimana kita? Ya kita saksikan saja. Cuma apa mau nonton sambil diam makan kacang gitu kan, nggak berperan, jangan. Miliki peran Pak, minimal doa. Betul tidak? Doakan mereka. Satu, yang kedua apa? Berbaik sangka dulu kepada itu saudara kita muslimin Ahlussunnah. Jangan dikit-dikit ini, wah ini jangan orangnya Amerika nih. Orang-orang jangan, masa separah itu kita punya mental gitu loh. Kayak nggak percaya diri, seakan-akan mereka hebat bener ya, kita kayaknya nggak ada apa-apanya gitu. Enggak, miliki husnuzon kepada para pejuang gitu kan. Doakan mereka, bantu sekuat tenaga, buat opini yang baik di media sosial. Itu peran-peran itu jadi kita amal soleh itu. Insyaallah taala gitu Pak ya. Nah, jadi mudah-mudahan sajalah tidak lama lagi kita akan menyaksikan perubahan ini. Saya juga penasaran sekali Pak. Apa nih perubahannya? Perang dunia satu kan perubahannya jelas tuh, pecah semua kan. Revolusi semuanya pecah lah gitu kan. Timur Tengah itu memang jadi sorotan terus. Nah sekarang ini apa sih perubahan ke depan? Kita penasaran, saya pribadi Bu ingin melihat apa yang terjadi nanti ke depan gitu. Ya, apalagi saya sering ke sana, alhamdulillah saya sering ke sana. Saya paham benar tuh. Mesir, Palestina, Yordan gitu kan. Nah, jadi tahu percis masyarakat saya seperti apa gitu, semangatnya itu membela Gaza itu. Tapi kan pemerintahnya tidak mengizinkan. Kita mau bebas jadi saya bicara kita bebas, nggak ada yang ngintelin kan, bebas kan, malah Prabowo tegas sekali kan dukungannya kan, semua betul tidak. Wong Wamen lu aja tuh Anies Mata tegas sekali menggelegar di Oki itu kan, luar biasa kita Pak. Mesir Pak ngomong gini tangkep Pak, keluar 20 tahun penjara. Saudi kalau sedang ini bicara gini turun alamat 15 tahun itu, bahkan seumur hidup itu. Di sini kita alhamdulillah betul tidak bebas, bahkan semua kompak. Makanya kita malu kalau kita nggak dukung mereka, betul tidak, nggak mungkin karena kita punya jejak sejarah hubungan baik dengan mereka gitu. Allah alam bisawab itu Pak ya. Cukup Pak ya. Ibu nanya juga Ibu? Oh, boleh. Ini hujan berkah ini Masya Allah. Allahumma shayban nafi. Silakan Ibu silakan. Sedikit Penasaran baik silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cerita saya sama Ustaz. Tadi Ustaz mengatakan ada kata Al-Quran dan kata Amerika. Saya memang pernah ditakdirkan oleh Allah dapat tugas belajar di Amerika Masya Allah. selama 3 tahun. Kemudian pada saat itu saya terkejut bahwa hampir semua perguruan tinggi di Amerika mewajibkan mahasiswa S1, S2, S3 menguasai dan membaca Al-Quran. Masya Allah. Tanpa melihat latar belakang siapapun dia. Iya. Saya tertulis sekali teman. Kemudian sambil meneliti saya sempat juga saya kuliah di New York. Kemudian saya sempat ke perkampungan, mereka mengatakan perkampungan Yahudi di sekitar Washington DC. Mereka pegang Al-Quran selain Talmud yang dia pegang. Iya betul. Nah, waktu itu saya hampir profesor-profesor itu awalnya ateis, termasuk profesor saya. Jadi di Amerika itu kurikulum di perguruan tinggi wajib baca Al-Quran. Mereka berkeyakinan bahwa Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan umat di dunia. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian yang saya lihat perkembangannya memang sepertinya ingin menguasai dunia termasuk ke Palestina. Kemudian menjadi 2 cabang itu Ustaz. Cabang yang pertama memang ingin menghancurkan Islam, baru analisa saya. Cabang yang kedua berbondong-bondong masuk Islam. Jadi di Amerika itu banyak teman-teman di Timur Tengah membeli gereja-gereja yang tidak dipergunakan untuk dijadikan masjid, dan itu menjadi undang-undang di Amerika. Dan pengalaman saya selama di sana itu adalah selama gereja itu tidak dirobohkan, hanya dirombak menjadi masjid, Boleh ya. profesor-profesor atau para ilmiawan di ujungnya memang bersahadat
Allahu Akbar. setelah mengadakan berbagai penelitian sesuai bidangnya. Iya. Dilalah, Ustaz dilalah, saya juga dapat tugas selama di Palestina, di Israel, dan di beberapa negara Timur Masya Tengah. Allah, Masya Allah. Saya memang melihat di Palestina itu sebagian wilayah yang sudah dikuasai oleh Israel, maka saya melihat seperti Amerika kecil gitu. Jadi Amerika kecil lah, nah yang wilayah Palestina, yang wilayah Israel kan pakai kawat itu kan. Betul, betul. Orang tuanya di bagian Palestina, anaknya di bagian Israel. Saya Betul. Nah, ini pertanyaan, mengapa yang disebarluaskan oleh dunia Masjidil Aqsa itu yang berubah emas? Baik. Saya sempat masuk ke bawah itu lihat batu dan mereka memang mengatakan itu dom ya. Dom. Dan Masjidil Aqsa-nya kan di depannya. Sempat saya sholat beberapa kali di sana. Nah, Masjidil Aqsa itu kan kubahnya hitam. Nah, kenapa yang menyebar di dunia sehingga orang tahu semua Masjidil Baik. Aqsa itu kubahnya emas gitu. Baik. Kita aja Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Andi kayaknya ini mesti seri ambil peta dan koleksi. Terima kasih. Baik, baik Ibu ya, makasih ya. Singkat aja Bu. Jadi yang pertama gini. Masya Allah ya, saya tadi mengucapkan kalimat Masya Allah, Ibu punya pengalaman luar biasa ya. Di Amerika sebagai pengajar, peneliti yang menyaksikan langsung ya kan, 3 tahun bukan waktu sebentar ya. Sempat ke Israel juga, wah ini luar biasa. Dan Ibu memegang keislaman yang kuat gitu ya. Nah, ini luar biasa ya, memang agama milik Allah Bu. Terserah Allah nanti. Allah itu mudah sekali akan memilih hamba-hambanya menerima Islam. Ya Barat juga milik Allah sama. Semua milik Allah gitu kan. Yang kita perang itu kan kejahatan, kezaliman. Dan Islam hadir untuk itu. Ya kan? Dan terkadang untuk memerangi itu ya harus dengan jihad perang. Gak bisa dengan berdiplomasi, gak bisa. Ya kayak orang-orang Yahudi lah, susah. Dia gak mengenal kata diplomasi kecuali kata jihad perang gitu kan. Dan kita menyaksikan bagaimana ketakutan mereka dengan orang-orang Gaza. Ada anekdot kan, semua takut kepada Israel, kepada Amerika. Takut ke Amerika Pak. Tetapi jangan lupa Amerika juga takut kepada Israel katanya. Ternyata Israel takut kepada Gaza. Takut sekali kepada Gaza Pak. Ya, kenapa ditakutin? Karena ada jihad. Itu jihad yang sebenar-benarnya jihad ya di sana sekarang. Siapa yang berani mengatakan bukan jihad coba? Siapa? Enggak ada. Siapa musuhnya? Jelas. Orang zalim, orang kafir pula berkumpul. Itu kan jihad jelas. Kalau sudah jihad ini keutamanya kan luar biasa Pak. Maka orang-orang itu berbondong-bondong. Enggak ada yang menggerakkan keberanian sekuat itu gitu, kecuali doktrin itu. Nah, selanjutnya tadi yang Ibu tanyakan tentang Al-Aqsa ya. Yang pertama, nah di sini juga penting memahami tentang Masjid Al-Aqsa. Jadi Masjid Al-Aqsa itu kan sebutan wilayah komplek. Luasnya berapa? 14,4 hektar yang diberi pagar. Kalau Ibu kan udah ke dalam ya, Ibu tahu ya. Dikasih pagar itu. Yang sekarang setiap gerbangnya dijaga tentara Yahudi. Kalau kita masuk itu kan ya kalau untuk yang pertama sepor jantung lah. Berjajar minimal kan ada 10 orang Yahudi kan bawa senjata gitu kan. Dia mudik setiap jalan gitu kan. Terkadang-kadang mau sholat tutup dulu, nanti disuruh balik lagi. Ya begitulah cara mereka itu orang-orang Islam gitu ya. Nah, di dalam itu ada beberapa bangunan. Hukumnya Bu, hukumnya itu bagaimana? Sholat dimanapun juga di area yang 14,4 tuh, yaitulah Aqsa yang dapat pahala 500 kali itu, ada hadis 250, ada yang 1000 kali di dalam. Hanya di masa Bani Umayyah ya dibangun gitu bangunan. Yang pertama museum untuk menjaga batu itu, diberi nama Qubatus Sokhroh. Hanya belakangan dijadikan masjid itu saja. Tapi bukan masjid itu museum. Karena ada Sokhroh itu batu yang diyakini Nabi
Mi'raj dari sana. Dan itu kiblatnya Yahudi sekarang. Jadi Yahudi itu kenapa ingin sekali? Karena mereka meyakini kiblat Yahudi. Bahkan mereka meyakini Ishak disembelih itu di sana oleh Ibrahim. Mereka nggak meyakini Ismail kan? Ya kalau meyakini Ismail selesai akidah mereka kan. Ya harus memaksakan diri menolak Nabi Ismail gitu. Maka yang disembelih itu bukan Ismail tapi Ishak. Ya di sana disembelihnya. Di tempat suci itu gitu. Nah, dibangun oleh siapa? Oleh umat Islam. Yang memuliakan umat Islam. Dulu orang-orang Nasrani ketika Nabi Isra Mi'raj, Umar ke sana itu kan dijadikan tempat sampah. Banyak kotoran gitu ya. Maka Umar itu sedih sekali, kata Umar kan pas datang kan, Umar turun membersihkan, Pak. Ini tempat yang mulia ini kok begini, kata Umar kan. Umar bereskan. Umar itu masih begitu karena udah rusak itu kan, karena perang terus gitu kan. Ya. Kalau di dekat kota tua itu ada gereja Al-Qiyamah. Nanti tempat di mana Umar dulu bertemu menerima kunci Sopronius, dibangun Masjid Umar kan di sana. Tergantunglah di dinding tembok itu ada Al-Uhdah Al-Umariyah. Apa namanya? Itu jaminan Umar untuk penduduk Ilya. Karena dulu di zaman itu namanya kota Ilya Kapitolina. Yang memberikan nama Yerusalem orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya, orang dalam Islam disebutnya Baitul Maqdis, Baitul Muqaddas atau Al-Quds. Itu nama untuk orang-orang untuk kota itu dari Allah dan dari Rasul. Ya, begitu. Dibangunlah bangunan itu tuh apa namanya? Museum awalnya. Nah, masjid di bawah itu apa? Jami Al-Qibli yang kadang disebut juga Al-Aqsa itu gitu. Bangunan itu sebenarnya bukan itu saja, tidak, semua itu Al-Aqsa. Hanya sholat yang 5 waktu karena dulu Umar tidak mau sholat di belakang Sokhro, nggak mau Umar itu. Nggak mau dong ngadep dua, itu kan? Ya Sokhro ya Ka'bah. Umar maju ke depan, di belakang Umar tuh. Karena kalau kita mengarah dari Aqsa ke Mekah ya ke arah selatan berarti. Yang dibangun Jami Al-Qibli. Umar dulu kan di sana beberapa hari tuh ketika menaklukkan itu. Umar tinggal di sana lama. Umar bangun masjid kecil, cikal bakal Jami Qibli. Nanti dibangun kembali oleh Bani Umayyah. Siapa? Al-Walid bin Abdul Malik yang membangun. Ada musola Marwani di bawah itu dibangun juga. Ada musola An-Nisa, ada Masjid Buraq. Ada banyak bangunan, itulah keunikan Masjid Aqsa. Nah itu semua Masjid Aqsa. Nah kenapa si Yahudi sering memamerkan Kubah Sokhro? Karena itu kiblat mereka, bukan cuma Yahudi, termasuk orang-orang Nasrani. Lihat orang Nasrani yang punya program The Holy Land, pasti foto di depan Kubah Sokhro di Bukit Zaitun. Makanya kalau orang yang sini sebagian, ya orang Islam datang ke sana sama kayak Yahudi sama Nasrani kata berfotonya. Ya enggak. Kita paling berhak, sebenarnya yang tidak berhak itu. Kan bangga juga dengan Qubatul Saroh mereka coba. Karena ini pencapaian umat Islam luar biasa di masanya. Jadi kenapa Sohra? Karena itu kiblatnya. Bukan cuma mereka, kita meyakini itu dulu kiblat umat Islam di sana ya. Maka dibuatlah bangunan yang awalnya museum. Yahudi itu ke sana, Nasrani ke sana juga, sama punya akidah juga mereka. Ya. Tembok ratapan itu sebelah barat. Iya, kan ini ke arah selatan, ini ke barat. Betul. Itu kan, mohon maaf, itu kan mitos orang Yahudi, Bu. Mana ada ajaran tembok ratapan dalam enggak, ya mereka buat sendiri gitu kan. Termasuk sekarang kan setelah berhasil, dulu kan kisahnya kan bagaimana pengusiran orang-orang yang ada di distrik sana kan diusir, dibunuh kan, dijadikan apa itu? Tembok ratapan. Itu peristiwa revolusi Buraq itu kan terkenal tahun 29, Bu. Terkenal sekali itu. Ya, Buraq itu kan. Kemudian setelah peristiwa itu mereka makin kurang ajar, bikin lagi itu mitos apa? Haikal Sulaiman yang diarah apa sekarang? Induknya itu, kiblatnya itu, Sokhrohnya itu. Makanya mereka itu sangat berkeyakinan itu, kata mereka kan Sulaiman itu di sana titiknya itu gitu. Merah nuduhnya udah nggak bener aja tuh. Yang menghancurkan dulu umat Islam Umar. Gimana Umar ke sana belum ada apa-apa gitu. Itulah kedengkian mereka sampai membuat mereka tuh ya tidak paham gitu. Cuma ya, kalau orang kita nggak paham juga ajaran kita, ya kita nggak bisa juga ngadepin mereka gitu. Pahami sejarahnya, pahami ajaran Islam seperti apa, kita mudah. Nah, jadi kenapa mereka berkepentingan? Karena mereka tuh meyakini ya itulah
kiblat mereka gitu. Itulah yang mereka banggakan, itu kata mereka ini milik kami gitu loh. Nah itu kan, makanya mereka nggak mau menampakkan kubah abu, nggak mau mereka. Nah itu yang dikatakan, karena mereka memiliki juga. Orang Nasrani kalau masuk ke sana foto di mana? Ya depan Qubatus Sakhra. Yahudi di sana juga gitu kan. Kembali yang berhak siapa? Umat Islam. Karena mereka sudah menyimpang akidahnya Trinitas, Yahudi menyimpang akidahnya. Umat Islam tetap mentauhidkan Allah. Makanya Allah berikan lewat Isra Mi'raj itu udah Muhammad yang akan melanjutkan ajaran tauhid ini kan, nabi yang dipilih gitu. Makanya mereka itu udah nggak berhak. Kalau mereka beriman Yahudi masuk Islam kan, ya saudara kita mereka, mau Yahudi mau apa tetap aja Muslim. Nasrani mau dipendeta masuk Islam, saudara kita Muslimin. Kita udah nggak boleh lagi karena alasan ras. Ente ada Yahudi ya? Enggak ya, Yahudi udah jadi Islam, orang Islam. Nasrani masuk Islam, orang Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Begitu Bu ya, Allah alam bisawab. Jadi mereka punya kepentingan, di samping mereka juga punya kepentingan untuk menipu orang-orang. Mana aman-aman saja tuh nggak ada kan gitu. Padahal proyek penggalian di itu berjalan. Ya banyak kejahatan yang disembunyikan oleh mereka. Dan mereka kan kadang menguasai media Bu, dimainkan. Sekarang bukan saatnya lagi. Bukan masanya lagi mereka bisa memainkan opini dengan seenaknya. Ya izin Allah juga ada media sosial. Mau gimana sekarang bikin berita kantor terus, berita kantor. Dan zaman muda dulu kita nggak main kamera, nggak bisa ngedit dulu lama. Sekarang rekam, share. Itu kan izin Allah juga. Dan itu kebaikan buat kita. Allah alam bisawab gitu Bu ya. Sama-sama. Itu Ustaz. Ini enggak beres-beres ini. Kalau enggak ditutup ya, saya juga izin nih harus pulang. Ya demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.